Shalom adik-adik. Wah, luar biasa. Semuanya pasti siap untuk dengar Ketemu lagi firman ibadah Tuhan. online. Iya, selamat ketemu di ibadah online WTC Kids. Dan aku tahu. Apa? Hari ini Natalan. Lihat Iya, dong topi Bim-Bim nih. iya, Bim-Bim merah sekali. Merry Christmas. Iya, yuk Bim-Bim kita kasih ucapan buat teman-teman kita semua. Oke. We wish you a Merry Christmas and Merry Happy Christmas, New Year. Happy New Year buat teman-teman. Buat teman-teman mama-mama. semua dan Buat Kak adik-adik Daniel. semua. Kak Daniel juga. Iya. Buat Buat- kakak-kakak semua. Iya, dan juga terutama buat orang tua yang sudah bersama-sama kami mendukung ibadah WTC Kids Selama Online. setahun. Selama setahun, Yeay. membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Siap. Oke, hari ini Kita tema... mulai ibadah hari ini. Iya, hari aku ini. udah gak sabar. Aduh, Bim udah gak sabar nih Iya, adik-adik. aku selalu gak sabar kalau mau ketemu Bagaimana Tuhan. dengan adik-adik? Ya, Yuk, pasti. semua siap dengar firman Tuhan? Oke. Nah, tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dulu. Siap. Kita Oke, memuji kita Tuhan. akan berdoa ya. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar sebentar. kami mau memuji Kami Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman dan Tuhan. mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. dimuliakan. Kami siap Kami siap dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat Nah, memuji Tuhan. Selamat memuji Tuhan dan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bye Bim Bim. Baik. Kamu puji Tuhan ya. Oh iya, siap. God bless you. Bless you. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Wow, semangat ya kakak-kakak ya. Adik-adik di rumah juga harus semangat. Ayo tepuk tangan dulu. Katakan sama-sama ya, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Nah sekarang kita pakai gerakan. Ya kakak-kakak. Kakak-kakak ikuti Kak Puji. Adik-adik juga di rumah. Ikuti Kak Puji juga ya. Siap sambil nyanyi ya Kak. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu Lagu pujian. lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria. Gloria. Sekarang dari awal lagi, dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian bagi nama Ayo semangat yuk. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Sekali lagi. Muliakan
muliakan Tuhan. Ayo tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya. Gloria bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya harus sungguh-sungguh. Kita minta urapan Tuhan, biar hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar akan membentuk kita seperti bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Amin. Ayo adik-adik, semuanya datang kepada Tuhan. Kami mau seperti bejana ya Tuhan. Kami mau dibentuk agar kami seturut dengan kehendak-Mu. Bentuk kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kita mau katakan sama Tuhan, bagikan bejana. Katakan sama-sama, bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Demi akan hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, Yesus, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu ya Tuhan. Inilah hidupku Yesus, di tangan-Mu. Bentuk kami Tuhan, kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan sama-sama, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Siapa di antara adik-adik yang mau dibentuk? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Hari ini kita minta dibentuk sama Tuhan. Katakan sama-sama ya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Hidupku ini Tuhan, oh, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu Yesus. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuk kami Tuhan, kehendak-Mu Yesus. Ayo angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan. Ayo adik-adik, Yesus Tuhan memuliakan. Ayo katakan sama-sama lebih lagi. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu. Ayo lebih sungguh-sungguh. Disempurnakan Tuhan dalam setiap memuliakan nama-Mu. Sekarang sembah Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan, inilah bejana-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami, bentuk kami ya Tuhan. Jadikan ku alat-Mu
jadikanku alatmu. Kami bersyukur jadi anak-anakmu, Yesus. Sama-sama bilang haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi yang keras. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Ini penyembahanku kami Tuhan Yesus. Ini penyembahan anak-anakmu. Ayo lebih sungguh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan Yesus. Ini anak-anak-Mu. Kami yang ada di rumah, kami yang sedang menyembah Tuhan. Jadikan ya Tuhan Yesus bejana yang siap dibentuk. Sebelum mengakhiri tahun 2000, Tuhan Yesus ajar kami untuk kami lebih memuliakan nama Tuhan. Biarlah tahun 2020 ini kami berkesan sebab Tuhan tetap menolong kami. Bentuk kami, jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus berfirman-Lah. Sebab kami siap untuk mendengar. Urapi kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kakak-kakak kami diurapi Tuhan. Agar mereka mengimpartasikan setiap kebaikan Tuhan, karakter Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Sehingga kami semuanya dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita tiba waktunya untuk mendengarkan firman. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama mulai minggu ini dan minggu-minggu berikutnya. Bagaimana kita mengikuti sikap atau ajaran Tuhan Yesus tentang sikap karakter. Ya, itu dikenal dengan khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Kita akan mulai hari ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita berbelas kasih dengan orang. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat peragaan berikut ini ya. Sudah siap semuanya? Yuk kita ke TKP. Nah. Bersih-bersih dulu tokonya. Ayo. Semoga buruan. hari ini Mumpung dia lagi banyak nyapu. yang beli Ngehadap depan. toko mainan aku. Buruan. Hmm. Kamu liatin. Kalau Iya, aku bersih liatin. baru nanti laku. Iya banyak, buruan. Gak bisa masuk ini. Luar biasa. Kok aku kayaknya ada dengar suara sesuatu ya? Masukin. Pencuri! Wah, tolong! Pak polisi, tolong ada pencuri toko mainan aku. Tolong, tangkap dia. Aduh, gimana nih? Mainan aku. Bukannya untung malah buntung. Aduh. Wah, parah kalian. Apa yang kalian curi dari aku? Tidak, kita tidak mencuri. Coba buka tasnya. Pak polisi, buka tasnya Pak polisi. Tidak, gak ada apa-apa. Wah, coba. Wah. Aduh. Kalian ini masih kecil udah mencuri. Maafkan kami. Kami tidak sengaja, kami tidak bermaksud. Berikan kami kesempatan, maafkan kami. Gimana Pak polisi? Tidak ada kesempatan. Tolong, Kalian maafkan kami. harus masuk penjara hari ini. Berikan kami satu kesempatan lagi. Maaf, ampun. Aduh, jangan deh Pak polisi, kasihan mereka. Iya, berikan kami satu kesempatan. Aduh,
Kalian udah mencuri, udah deh. Jangan nggak usah Pak Polisi, biarin aja. Janji tidak akan mengulanginya lagi. Lepaskan mereka Pak Polisi, ya udah. Baiklah. Ya udah, kalian pulang ya. Kalian Jangan tidak mencuri boleh lagi. melakukannya lagi dan saya berikan kesempatan satu kali ini lagi. Terima kasih Pak. Toko mainan, terima kasih Pak Polisi. Oke, tunggu. Kayaknya ada yang nggak benar nih adik-adik. Kayaknya ada yang nggak benar nih. Ini anak sudah mencuri, sudah melakukan hal yang jahat. Tapi itu bapak yang jual toko mainan bukannya nyerahin ke polisi. Polisinya mau tangkap masukin penjara malah nggak boleh. Malah jangan, kasihan. Kayaknya ada yang nggak benar nih. Gimana kalau kalian ketemu maling, apa yang kalian lakukan? Tangkap, bawa ke polisi, masuk penjara. Nah tapi ini berbeda dengan yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kalian lakukan itu tidak seperti yang Yesus mau. Ya, apa yang dilakukan Bapak ini seperti yang Yesus ajarkan, berbelas kasihan. Apapun yang dilakukan orang itu, sejahat apapun yang dilakukan, dia berbelas kasihan. Nah itulah yang Yesus ajarkan kepada kita hari ini. Kita harus berbelas kasihan kepada orang lain. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Nah kalau kamu punya berbelas kasihan, kamu punya kemurahan hati, engkau juga akan dapat kemurahan. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 7. Nah, kalau kamu punya hati yang lembut, murah hati seperti itu bisa kamu tunjukkan dengan menunjukkan kasih kepada orang lain. Berbagi kasih kepada orang lain. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, siapkan hatimu untuk pelajaran berikutnya supaya kamu lebih menangkap bagaimana sikap yang benar yang Yesus ajarkan kepada kita. Hai adik-adik, Kak Feby mau tanya, adik-adik pernah dengar kata mengenai belas kasihan? Atau mungkin adik-adik ada yang pernah memberikan belas kasihan kepada orang lain atau mendapatkan belas kasihan dari orang lain? Nah, tapi untuk saat ini permasalahannya adalah seringkali orang lupa akan belas kasihan yang pernah dia dapat. Dia melupakan belas kasihan yang sudah pernah dia terima. Nah, sama nih adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya mengenai suatu kisah. Jadi di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada seorang raja. Nah, raja ini pada suatu hari ingin melihat catatan-catatan buku yang berisi mengenai data-data orang-orang yang memiliki hutang kepada raja. Nah, kita lihat ya. Apa ini prajurit? Ini ada surat-surat hutang. Surat-surat hutang? Iya. Semua yang hutang sama aku? Iya, betul. Coba panggil yang hutang itu. Oke. Masuk, cepet. Kamu hutangnya udah 500 juta. Kapan kamu mau balikin? Nanti Raja, kalau aku ada duit aku akan bayar. Nanti mulu, kemarin juga udah nanti. Tolong Raja, kasihanilah aku. Udah gini aja deh, prajurit, kamu masukkan dia ke penjara, jual suaminya, jual anaknya. Pokoknya kalau nggak bisa lunasin utangnya, nggak boleh keluar dari penjara. Siap Raja. Kasihani aku Bawa dia. Raja. Baik Raja. Jangan. Ayo. Jangan Raja. Ayo, cepat. Nanti aku akan bayar. Coba, tunggu, sini. Apa kamu mau berkata apa? Nanti aku akan bayar utangmu. Kapan? Kalau aku udah punya duit. Kenapa aku harus mengampuni kamu? Karena aku tidak mampu bayar, Tuan. Kalau nggak mampu bayar berarti nggak boleh utang. Nanti akan ku bayar. Oke, kalau gitu saya akan ampuni semua hutang-hutang kamu. Terima kasih Raja. Besok jangan hutang lagi. Siap Raja. Oke? Udah, lepaskan dia prajurit. Siap. Ketika raja melihat mengenai hal itu, ketika raja melihat hamba itu memohon dengan sangat-sangat untuk diampuni akan hutang-hutangnya, akhirnya tergeraklah hati raja ini. Raja ini menghapuskan seluruh hutang-hutang dari hamba tersebut. Jadi hamba itu keluar sebagai seorang yang bebas, seorang yang sudah tidak memiliki hutang lagi. Padahal tadinya dia akan dimasukkan ke dalam penjara, akan dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi karena belas kasihan, hamba itu diampuni. Nah akhirnya si hamba ini keluar sebagai seorang yang merdeka, seorang yang bebas. Tapi adik-adik,
waktu hamba ini dalam perjalanan dia bertemu dengan temannya. Temannya ini yang sesama hamba memiliki hutang kepada hamba yang pertama ini. Dan kita lihat apa yang terjadi. Hei, kamu bayar hutangmu 5 juta itu. Cepat. Tolong ampuni saya belum bisa bayar sekarang. Enggak bisa. Pokoknya bayar sekarang 5 juta. Belum ada uangnya. Enggak, kalau enggak kamu harus ikut aku ke penjara. Ayo cepat. Enggak mau. Ayo cepat. Nah, tidakkah hal yang tadi itu serupa dengan yang dialami hamba pertama? Hamba yang pertama tadi juga memiliki hutang. Dan pada akhirnya, tapi hamba yang pertama ini mendapat belas kasihan dari rajanya. Dan dia dihapuskan dari hutang-hutangnya. Tapi yang dilakukan hamba ini bukannya lanjut melakukan belas kasihan kepada temannya yang hanya hutang beberapa juta saja. Tapi malah dia ingin memasukkan temannya ini ke dalam penjara. Dia lupa akan belas kasihan yang dia dapat. Padahal dia mendapatkan banyak belas kasihan dari raja. Tapi dia bukannya melakukan belas kasihan juga. Nah adik-adik, bukankah kita lihat bahwa mudah sekali bagi seseorang melupakan akan belas kasihan yang pernah dia dapat. Mungkin adik-adik pernah ada yang sakit hati, pernah merasa sedih, marah, dibuat kecewa oleh orang lain. Tapi adik-adik jangan lupa akan belas kasihan yang sudah Tuhan berikan bagi adik-adik. Adik-adik ingat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia rela berkorban untuk membayar semua hutang-hutang dosa adik-adik. Karena dia tahu bahwa adik-adik tidak mampu membayar semua dosa-dosa. Makanya Tuhan mau berkorban. Jadi jangan lupa akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi adik-adik. Mungkin hamba yang pertama tadi lupa akan kebaikan atau belas kasihan yang pernah dia terima. Tapi orang-orang di sekelilingnya tidak. Mengetahui hal itu, akhirnya raja mendengar mengenai kabar bahwa si hamba ini melakukan hal yang tidak seharusnya. Akhirnya raja memanggil hamba itu untuk bertemu dengannya. Dan lihat apa yang dilakukan raja kepada dia. Ayo cepat. Ada apa prajuritku? Ini raja, ia tidak mau mengampuni saudaranya sendiri. Apa yang dia lakukan? Ia telah menagih ibu ini 5 juta walaupun ia sudah diampuni dengan 500 juta. Wah, kamu sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni orang lain. Sudah prajurit, bawa dia ke penjara terdalam. Di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Siap raja. Ayo cepat bangun. Bangun kamu. Cepat. Nah, dalam keadaan marah, raja menyuruh para tentaranya atau para pengawal-pengawalnya, prajurit-prajurit ya, untuk memasukkan hamba yang pertama tadi ke dalam penjara. Karena dia tidak mampu membayar hutang-hutangnya dan dia tidak menghargai belas kasihan yang diberikan oleh raja. Akhirnya si hamba ini harus membayar kembali hutang-hutangnya. Dia disiksa, dihukum untuk membalas semua sampai semua hutang-hutangnya terbayarkan. Jadi kakak ingatkan bahwa kalian jangan lupa akan kebaikan atau belas kasihan yang orang lain berikan, bahkan Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik. Adik-adik memberikan belas kasih kepada orang lain, maka adik-adik juga akan menerima belas kasihan dari orang lain. Nah, adik-adik, ada beberapa orang yang di sekitar kita atau mungkin orang-orang yang kita kenal pernah mengalami hal seperti ini. Dia tidak mau mendengarkan kata-kata jelek, kata-kata buruk yang dibilang sama orang lain. Rasanya tuh perkataan-perkataan itu terus muncul dan dia rasanya juga tidak ingin mendengarkan hal tersebut. Nah, adik-adik mungkin pernah juga ada yang merasakan seperti itu atau mungkin ada juga melihat orang lain yang merasakan seperti itu. Nah, Kak Jessica mau cerita nih sama adik-adik semua mengenai belas kasihan. Kalian pasti semuanya mau dong dikasihi sama orang lain. Pasti semuanya nggak ada yang mau kalau misalnya dimarah-marahin atau dikata-katain yang jelek, dijauhin sama teman dan lain-lain. Pasti adik-adik semua mau kan dikasihi. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan mau
mengasihi kita semua. Dengan apapun alasannya Tuhan mau mengasihi kita semua. Nah, tapi selain itu juga Tuhan mau supaya kita juga memberikan kasih kepada orang-orang lain. Dengan cara apa, Kak? Dengan cara perkataan yang baik. Mungkin ada banyak orang yang sering dijelekin atau dikata-katain sama orang, dibilang tidak pinter lah, atau dibilang jelek lah dan lain sebagainya. Nah, Tuhan mau supaya kita memperkatakan perkataan yang baik buat mereka. Terus apa lagi, Kak? Kalau misalnya kita tahu nih, sekarang Kak Jessica mau ajak adik-adik semua untuk coba bayangin satu teman kalian yang gak punya teman, atau mungkin dia sering dijelek-jelekin dan lain sebagainya. Kalian pikirin dia ya. Dan ketika dia merasa tidak punya teman di sekelilingnya dia, nah Tuhan mau supaya kita menjadi temannya dia. Terus apalagi kalau misalnya dia lagi kesusahan nih, dia kayaknya kesulitan, entah itu misalnya dia nggak bisa pelajaran di sekolah, atau mungkin papa mamanya lagi nggak bisa kerja dan lain sebagainya, kita juga bisa memberikan bantuan ketika dia lagi dalam masalah. Nah, Tuhan mau supaya kita semua memberikan belas kasihan kepada orang-orang dengan cara kita mengasihi orang lain. Ray si tikus. Di satu kota yang besar dengan kesibukannya yang luar biasa. Toko-toko, pasar-pasar, kantor-kantor begitu sibuknya. Itulah kehidupan di kota besar. Di bawah kota besar ini ada juga kota yang dibangun di bawahnya, yaitu kota di mana tikus-tikus tinggal. Kota ini disebut dengan kota Ratopia. Di sana tinggal tikus-tikus begitu banyaknya. Di antaranya ada yang bernama Ray. Suatu hari, Ray keluar di dekat stasiun kanal, di mana dia biasa mencari makanan di sana. Makanan hasil buangan manusia, di mana manusia membuang sampah sembarangan di dekat stasiun kanal. Dan ini merupakan makanan buat Ray dan juga tikus-tikus yang lain. Sementara Ray mengambil makanan, datanglah musuh bebuyutannya, yaitu tikus yang bernama Randy. Hei Ray, kamu ngapain di situ? Ya, aku mencari makanan Randy. Ada masalah? Nah adik-adik, Ray dan Randy ini tikus yang selalu bermusuhan dan tidak pernah akur satu dengan yang lain. Lalu Randy dengan arogannya berkata lagi kepada si Ray, ini sudah saatnya aku untuk mencari makanan. Waktumu sudah habis, pulang sana. Sambil mendorong badan Ray sampai Ray terjatuh di rel kereta adik-adik. Lalu Ray bangun lagi. Dengan kesalnya dia berbalik meninggalkan Randy dan dia pulang ke rumahnya sambil menggerutu. Siapa dia? Sok sekali dia. Pokoknya satu hari aku akan balas dia. Inilah yang dikatakan Ray kepada papanya. Papa Ray adalah seekor tikus yang bijaksana. Dengan lembut, Papa Ray bilang kepada Ray, Ray, sabar. Ampuni Randy. Apa? Ampuni Randy? Gak bisa, aku akan balas si Randy. Oke. Kamu ingat waktu kamu seperti Randy. Waktu nilaimu terjelek di sekolah. Waktu kamu jadi biang kerok di kelas. Waktu kamu mengganggu teman-temanmu. Papa kecewa sekali. Tetapi Papa tetap berbelas kasihan kepadamu. Begitu juga saat ini. Mungkin Randy begitu mengasalkan dirimu. Tapi berbelas kasihanlah. Supaya engkau pun akan mendapatkan belas kasihan. Nah adik-adik, setelah Ray diperingatkan, dinasehati oleh papanya, dia belum bisa terima. Dan dia belum bisa berbelas kasihan kepada Randy. Dia masih marah. Dan keesokan harinya, di saat dia berangkat ke sekolah, dia duduk di belakang Randy.
Waktu dia duduk di belakang Randy, dia mencium sesuatu yang bau, yang tidak enak. Dia mendekat. Oh, ternyata baju Randy yang bau. Ini kesempatan dia untuk membalas. Lalu dia mulai bangkit berdiri dan dia mulai mengolok-olok si Randy. Randy bau. Randy bau. Belum mandi. Tikus bau. Dan itu juga yang dilakukan oleh teman-teman. Randy tertunduk malu. Lalu bergegas teramis. Dia kembali, dia ambil tasnya, dia pergi meninggalkan kelas dan dia pulang ke rumahnya dengan sedih. Sementara itu Ray dan teman-temannya malah tertawa. Rasain, so jagoan sih. Dasar tuh tikus. Hari itu sambil tertawa gembira, Ray merasa sudah melampiaskan amarahnya, melampiaskan isi hatinya. Wah, dia begitu senang. Dan ketika pulang sekolah, sambil berjalan gembira, dan saat dia tiba di depan pintu rumah, dia lihat papanya sedang berdiri dengan melipat tangannya. Dan saat itu juga adik-adik, Ray tahu papanya sedang marah. Ray, kemari. Apa yang kamu lakukan? Papa sudah ingatkan kamu untuk berbelas kasihan kepada Randy. Lah, dari mana Papa tahu? Papa dapat telepon dari sekolah apa yang kamu lakukan. Rasain, itulah akibatnya kalau Randy berani macam-macam sama aku. Dengan lembut akhirnya papanya menasihati Ray sekali lagi. Ray dinasihati sekali lagi. Ray, kemari, Papa mau bilang. Kamu tahu tidak, Randy kenapa begitu? Randy baru kehilangan papanya. Mamanya tidak bekerja. Dan mereka tidak punya apa-apa. Dan pakaian yang dipakai sama Randy hari ini, itu sudah 1 minggu. Belum bisa dicuci. Daripada kamu menghina dia, kenapa kamu tidak berbelas kasihan kepada dia? Ya, dengan cara kau mengumpulkan pakaian-pakaian yang sudah tidak mau kau pakai lagi dan masih layak pakai dan kau berikan kepada Randy. Sebagai bukti kau berbelas kasihan daripada mengolok-olok dia. Nah adik-adik, saat itu juga Randy mulai merenungkan apa yang dikatakan papanya. Lalu dia pun terus bergegas ke kamarnya, memilih pakaiannya yang sudah tidak mau dia pakai lagi untuk dia berikan kepada Randy. Setelah terkumpul, dia pun bergegas menuju ke rumah Randy. Setelah Ray berhasil mengumpulkan pakaian-pakaian yang layak pakai untuk dia berikan kepada Randy, Ray pun bergegas menuju rumah Randy. Dalam perjalanan di dekat stasiun kanal, dia melihat Randy sedang mencari makanan. Lalu Ray pun menyapa Randy. Hei Randy, Randy sini Randy. Dan Randy menjawab, ada apa Ray? Dengan wajah kesal. Aku memang salah, aku minta maaf ya. Dan ini ada pakaian buat kamu. Nah, apa ini? Aku tidak butuh pakaianmu. Dan hal ini membuat Ray jadi marah. Dasar tidak tahu diuntung kamu ya. Bukannya berterima kasih, malah membuang apa yang aku kasih. Dan akhirnya apa? Itu membuat Ray dan Randy akhirnya berkelahi. Adik-adik mereka tonjok-tonjokan. Gulat satu kayak jambak-jambakan. Kok jambak-jambakan? Sampai mereka terjatuh. Semua yang mereka terjatuh ke rel kereta api. Ya. Terus mereka tonjok-tonjokan sampai adik-adik yang terjadi adalah kaki Randy terjepit di rel kereta. Dan ini membuat Ray jadi tertawa. Rasain lo, rasain. Itulah akibatnya. Orang tidak tahu terima kasih, tidak tahu diuntung.
Sementara Ray mencaci maki Randy, tiba-tiba terdengar dengan keras suara klakson dari kereta yang sedang mendekat. Wah, dan ini membuat Ray segera bergegas. Dia naik dari rel kereta, dia naik ke peron dengan bergegas. Lalu sementara Randy adik-adik kakinya masih terjepit. Oh, dia berusaha melepaskan kakinya dari jepitan rel, tapi belum berhasil. Dan dia berusaha minta tolong sama si Ray. Ray, tolong aku Ray, tolong aku Ray. Apa? Menolong kamu? Hah, rasain, itulah akibatnya. Inilah yang layak kamu dapat. Aku tidak mau kau bodohi lagi. Tadi minta maaf tapi apa yang aku kasih kau buang. Apa-apaan ini? Adik-adik, Ray terus mengeraskan hatinya. Dia tidak berbelas kasihan kepada Randy yang sedang dalam bahaya nyawanya karena kereta terus mendekat. Dan benar saja adik-adik, Ray berusaha. Dan akhirnya adik-adik, kaki Randy bisa terlepas dari jepitan rel kereta. Dan dia segera menggulingkan badannya ke selah-selah antara rel kereta api dan peron. Cekungan di bawah peron. Dan dia selamat karena dia berhasil bersembunyi. Dia berhasil menyelamatkan dirinya di bawah peron. Tapi apa yang terjadi sama Ray? Karena sombongnya Ray, karena keras hatinya, dia pikir, rasain kau Randy. Adik-adik, tanpa disadari kecepatan kereta itu membuat angin yang begitu keras juga menyeret Ray masuk ke kolong kereta. Artinya apa adik-adik? Ya, akhirnya Randy selamat, tetapi tidak dengan Ray. Dia harus mati karena kekerasan hatinya. Karena dia tidak bisa berbelas kasihan. Karena kesombongannya, karena kelalaiannya. Akhirnya dia mati. Udah selesai. Iya, sudah selesai. Aku mau dapat kado. Iya, ini kadangnya bawa kado. Iya, karena Bim Bim udah melayani Tuhan. Asik. Wah, adik-adik, nih hari ini kita sudah selesai di ibadah WTC Kids Online. Kalian mengucapkan selamat hari Natal dan Merry tahun Christmas. baru. Merry Christmas Happy and New Happy Year. New Year buat semua keluarga GBI WTC Yes. Serpong. Wow, Ah, Bim Bim, ini buat kamu ya. Hah, buat aku? Iya. Beneran? Iya. Asik, Ah. asik. Aku dapat kado. Oke. Terima kasih buat semuanya selama setahun ini sudah bersama-sama kami di WTC Kids Online. Dan juga buat Bim Bim, thank you. Sama-sama Kak. Oke, kita akan akhiri ibadah ini. Dan adik-adik yuk sama-sama Kak Daniel kita Jangan lupa, ucapkan. jangan lupa. Oh, kita nggak seru deh kalau nggak nyanyi. Iya. Tapi Iya. yang penting jangan lupa pesan hari ini. Iya, pesan hari ini apa tentang? Apa tuh? Tunjukkan Belas belas kasihan. kasihan. Ya, terutama Oke. pas Natal begini nih. Kalau ada teman lagi susah dibantu. Betul. Ada yang sakit ditolong. Kita jangan lupa bahwa Natal ini bukan tentang hadiah, bukan tentang Ya. apapun, Ya. tapi tentang Berbagi bagaimana kasih. berbagi kasih kepada Sesama. teman-teman kita. Siap. Oke, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Oke, kita berdoa dulu. Kita berdoa ya. Habis itu nyanyi. Oke, Bim Bim siap berdoa? Siap. Oke, yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Terima kasih. kami Kami semua semua sudah sudah mendengarkan mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan. sudah memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. di akhir tahun ini Di akhir tahun ini kami mengucap syukur kami mengucap syukur kepada Tuhan. kepada Tuhan. Terima kasih Terima kasih. Kau telah datang buat Kau kami. telah datang buat kami. Terima kasih Terima kasih untuk menyelamatkan kami. untuk menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Selamat Natal We, Kak Dani. iya, selamat Natal. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat Natal teman-teman Selamat semua. Natal teman-teman semua. Selamat Kiranya Natal. Tuhan memberkati Tuhan berlimpah-limpah. berkati berlimpah-limpah. Bye-bye, sampai ketemu
Sampai ketemu. God bless you. God bless you.